Ini kebodohan apa lagi coba? Nggak semua masyarakat itu butuh asuransi kendaraan ya, walaupun dia punya kendaraan ya. Kau mending yang bisanya beli Beat atau mobil LCGC buat apa asuransi kendaraan? Nggak butuh. Waduh, yakin nih negara sedang baik-baik saja. Kok dia yang ambisius, malah kita yang mencoba dibius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Baru-baru ini pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk awal tahun 2025, di mana setiap kendaraan bermotor ataupun bermobil ya akan dikenakan biaya asuransi. Nah, padahal biaya asuransi ini kan ada yang memerlukan juga yang tidak memerlukan ya. Seperti halnya kayak Tapera kemarin. Ini mirip-mirip guys. Nah, ini tinggal nunggu ramenya aja nih. Nanti kalau udah rame nggak jadi lagi alias mundur lagi. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah ini efek dari pembangunan IKN yang belum ada sampai sekarang ya? Investornya belum ada. Sehingga menggunakan dana APBN terus. Hingga akhirnya dana APBN-nya boncos, sehingga pemerintah harus putar otak lagi untuk mencari uang dari mana. Tentunya dari iuran daripada masyarakat. Lucu ya teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua, inilah komentar dari para netizen, bahkan Bung Rocky Gerung juga. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Hari ini saya baca berita ini nih. Pemerintah telah menyiapkan aturan turunan dari UU PPSK yang mengatur bahwa asuransi kendaraan itu sifatnya wajib bagi seluruh pemilik mobil dan motor untuk Januari 2025 mendatang. Katanya, asuransi wajib ini diberlakukan untuk menekan kerugian yang bisa terjadi akibat kecelakaan di lalu lintas. Katanya untuk harganya sendiri itu masih belum ditetapkan dan tergantung dari jumlah orang yang ikut serta. Katanya semakin banyak peserta yang mengikuti asuransi wajib ini, maka premi yang harus dibayarkan itu akan jauh lebih murah. Kalau menurut kamu gimana tentang program wajib asuransi ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Ini kebodohan apa lagi coba? Nggak semua masyarakat itu butuh asuransi kendaraan ya, walaupun dia punya kendaraan ya. Kau mending yang bisanya beli Beat atau mobil LCGC buat apa asuransi kendaraan? Nggak butuh. Ada asuransi yang lebih penting. Aduh. Dan lagi nih pakai istilah gotong royong tidak pada tempatnya gitu. Kalaupun harus ada asuransi yang wajib itu pendidikan, asuransi jiwa khususnya kepala keluarga, asuransi kesehatan, asuransi hari tua itu lebih penting daripada asuransi kendaraan. Mikir. Waduh. Tolong kalau bikin kebijakan jangan sambil duduk deh. Otaknya ngap kali tuh ketinggian pantat. Aduh. Wah, lecet nih. Tapi kan udah ada asuransi. Aman kayaknya ya. Saya mau klaim asuransi mobil saya, Mas. Lecet tadi, Mas. Mohon maaf, Mas. Sebelumnya udah ada rujukan dari fasilitas kendaraan satu belum? Kalau belum ada, dimintain dulu. Habis itu nanti minta rujukan lagi dari bengkel, fotokopi KTP, KK, dan BPKB ya, Mas. Oh iya, Mas. Jangan lupa download aplikasi SIP Molor, sistem pelayanan mobil dan motor. Kalau enggak, nanti antriannya jadi banyak. Mohon maaf ya, Mas. Kan nyusahin. Nanti ujung-ujungnya kayak gini nih gambarannya teman-teman semua. Nyusahin lagi. Tahun depan bayar 300 buat bayar asuransi kendaraan. Lagi-lagi rakyat yang rugi. Aturan tuh duit buat kebutuhan. Lumayan 300. Salam logika. Wah, gila bener efek pembangunan IKN. Setelah sebelumnya pemerintah mencoba mengumpulkan uang dari rakyat melalui Tapera atau tabungan perumahan rakyat, kini seluruh rakyat yang mempunyai kendaraan bermotor, baik itu motor maupun mobil, katanya kendaraannya wajib diasuransikan. Waduh, yakin nih negara sedang baik-baik saja. Kok dia yang ambisius, malah kita yang mencoba dibius. Motor dan mobil wajib punya asuransi mulai 2025.
perasaan di SNK tuh kan udah ada tuh ya. Nih di SWDKLLJ itu kan kita udah bayar pajak. Emangnya masih kurang ya? Tapi ini ada untungnya nih buat pengguna ESAF. Kalau rangkanya patah bisa tuh pakai asuransi. Rakyat sekarang ini udah kayak sapi ya, diperah terus. Apa jangan-jangan ini buat tambahan APBN ya? Yang 186 bahwa pengumuman dari pemerintah bahwa mulai Januari nanti itu semua kendaraan bermotor, itu artinya sepeda motor juga itu Bung Rocky, itu harus wajib asuransi. Dan itu katanya sebagai amanah dari Omnibus Law. Coba bayangkan itu, kita mau bayangkan dalam satu rumah itu sekarang banyak rumah-rumah tangga yang bukan orang kaya kelas bawah itu bisa ada 4 sepeda motor. Itu alat produksi mereka yang mungkin masih nyicil aja susah itu mau diasuransi. Kan asuransi itu tradisi kelas menengah yang tahu bahwa efek dari asuransi itu mengamankan aset dia kan. Bagi rakyat dia nggak peduli, motor bodong pun dipakai buat ngangkut-ngangkut konsumsi di daerah kan. Itu soalnya adalah di situ tuh. Pada akhirnya apalagi tuh Pertalite dan solar akan dibatasi walaupun dibatasi Pak Jokowi. Yang mungkin bukan sekedar dibatasi, dihilangkan jenis produk itu sehingga orang nggak mungkin cari itu yang tersedia cuma Pertamax misalnya. Jadi beban-beban itu kenaikan PPN segala macam pasti naik ke 12% segala macam. Jadi kalkulasi negara itu menyebabkan ya rakyat akhirnya mau ngapain kan, rakyat kita kadang-kadang nggak bisa baca bahwa efek dari kebijakan itu akan membebani mereka tuh. Mereka senang makan siang, tetapi nanti Pertalite hilang tuh. Mereka senang dapat tambahan gizi, ya tetapi pajak begitu mereka belanja naik, itu harga barang naik semuanya. Kan ini yang kita maksud, kalau ada partai oposisi, mereka terangkan dong bahwa ini bahaya, ini tidak sesuai dengan janji. Janjinya memang benar, tetapi jangan meres rakyat. Kan itu artinya jeruk diperes untuk dibagikan lagi pada jeruk. Kan itu sialnya begitu cara berpikir. Nah Pak Jokowi kan udah kehilangan kemampuan untuk menghitung itu. Dan dari awal Jokowi memang menganggap ya APBN itu adalah pohon uang, tinggal dipetik-petik aja. Jadi kesalahan dari awal, dan itu yang kita sebut sebagai mereka yang bertanggung jawab menyusun anggaran dari awal itu tidak memperhatikan efek dari perubahan ekonomi global, efek dari perubahan iklim yang bisa membatalkan panen segala macam tuh. Nah ini sekali lagi kapasitas kabinet ini tidak bisa kita andalkan lagi, dan karena itu harusnya diam aja. Jangan lagi kabinet ini bergerak-gerak lalu timbul turbulensi baru secara ekonomi. Nah sebetulnya Pak Jokowi yang harusnya datang ke publik mengatakan kami berhenti ya, tapi kami tidak akan meninggalkan problem. Karena itu sebaiknya Presiden baru mulai mengucapkan pada publik bahwa ini ada dana yang tidak cukup, dan tidak cukup itu ya kenapa? Ya karena Pak Jokowi boros kan. Gampang aja. Saya kira harusnya Pak Prabowo belajar dari Pak Jokowi ya dalam soal yang janji-janji yang terlalu muluk itu yang kemudian semua tidak terbukti. Kan Pak Jokowi waktu itu pertumbuhannya 7%, janjinya gitu ternyata memang nggak akan tercapai. Nah sekarang tiba-tiba Pak Prabowo datang dengan target bahwa dia yakin dia bisa tumbuh 8% dan ya ini benar nih, janji ekonomi naik 7%, nyatanya jatuh ya, malah gini kan, nungsep. Nah ini Pak Prabowo janji 8% nih. Lagi-lagi ya, kalau misalnya janjinya itu nggak realistis, itu pasti akan menuai cemooh dari rakyat saja gitu loh. Dan juga rakyat juga jadi ngerasa ini pemimpin ngapain aja sih gitu kan, ngomong kok bohong terus. Mending udahlah realistis saja, jujur saja. Misalnya dana APBN cukupnya berapa untuk apa gitu aja sih. Dan gak usah muluk-muluk juga lah. Kayak makan siang gratis ini yang akhirnya disunat terus sampai 7.500 kan puyeng tuh. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Anak sekecil itu berkelahi dengan gizi. Permisi Pak Asel. Abdi, makan siangnya. Yo, makasih ya Abdi. Ini makanan kenapa dikit banget? Oh, soalnya kata Pak Kepsek, anggaran makan siang kita dipotong dari 15.000 ke 7.500. Jadi ya segitu. Lengkap kok ini, 4 set 5 sekarat. Aduh. Ya kalau makanannya begini, kita nggak cocok dong menuju sekolah emas. Cocoknya apa dong? Menuju sekolah lemas. Lagian kalau misalkan makanan 7.500 begini, sama es krim Cina itu masih mahalnya es krim Cina, Abdi. Tapi ini walaupun sedikit, tetap enak kok Pak. Sedikit tetap enak. Oh kayak artis yang mau jadi wali kota. Maksudnya? Kerjanya sedikit, gajinya enak. Ya udah, mau nggak? Kalau nggak buat aku nih. Ya namanya rezeki nggak mungkin saya tolak dong Abdi ya. Ya udahlah. Mukanya terpaksa itu. Abdi, kita orang-orang yang nggak punya kuasa
mana punya pilihan. Lagi nggak jadi deh. Ah, kok nggak jadi? Aduh nggak jadi. Gak deh. apa-apa. Aduh, saya takut kalau saya ngomong lagi. Tadi kira anak abah. Itu tembok sini. Oh iya, balik aja. Lucu juga nih. Razman 2 menit. Banyak banget yang komen kayak begono. Tadinya gua gak ngeh. Apaan sih Razman 2 menit? Pas gua cari, ternyata 2 menit saja. Oh ngecopnya 2 menit saja. Tak tahan rasanya. Walau 2 menit akan selalu ku kenang selama-lamanya. 2 menit saja. Kocok telur. Netizen, lu emang paling jago kalau udah cari bahan buat ketawa. Gak cuman itu, kalau ada perlombaan kekompakan netizen seluruh dunia, gua yakin netizen Indonesia juaranya. Bahkan netizen Indonesia itu udah bertindak seolah-olah sebagai tim pencari fakta. Walaupun gak ada dibayar, tapi banyak fakta yang terungkap dari netizen. Kalau model iklan zaman dulu, Anda layak dapat bintang. Luar biasa. Stop. Hentikan menghina oknum pengacara kepada masyarakat yang telah begitu kejam memposting foto video seorang oknum pengacara dengan binatang, dengan anjing, dan berbagai video-video hinaan lainnya. Sudah diperlakukan melebihi binatang. Jadi kepada masyarakat, hentikan itu. Profesi pengacara itu adalah profesi yang terhormat. Kalau ada oknum pengacara memang berkelakuan tidak normal, ya jangan disamakan. Kasihan adanya postingan belakangan ini yang memposting seorang oknum pengacara sudah diperlakukan bahkan lebih rendah dari binatang. Itu tidak bagus. Hentikan itu. Kasihan profesi pengacara ini. Padahal Razman itu sering sekali nyerang Bang Hotman Paris ya, tapi di sini Bang Hotman Paris mencoba untuk menenangkan netizen, biar netizen nggak berlebihan gitu ya. Mungkin Bang Hotman kasihan juga gitu dengan Razman ya. Luar biasa emang netizen ini, luar biasa. Lagian Bang Razman juga nantang-nantangin netizen sih, giliran dihajar bener sama netizen, bingung kan, kelabakan kan. Ya begitulah teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.